Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, mahasiswa tingkat 2 ya, from the A class until the C class. Tadinya saya akan datang ke kampus untuk ke kelas ya, maksudnya ke kelas untuk memberikan instrumen penelitian ya. Sebenarnya ini lebih ke diagnostik test instrumen. Artinya adalah instrumen untuk mengetahui seberapa kenal kalian, seberapa jauh pemahaman kalian, atau seberapa tahu sih kalian terhadap multimodal text. Dan ini berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan di tingkat 2 ini. Nah, jadi saya nanti akan menyebarkan instrumen ini, diagnostik test ini, melalui Google Form seperti ini lewat WhatsApp Group karena saya tidak bisa hadir ke kelas karena jam 1 ada rapat akreditasi bahasa Indonesia ya. Nah, silakan nanti kalian isi instrumen ini. Saya harap sore sudah terisi semua dan tidak perlu jawaban yang maksudnya itu kalau misalkan kalian nggak ngerti ya dijawab saja semampunya gitu ya karena tidak akan berpengaruh terhadap apapun, terhadap nilai, terhadap apapun tidak akan berpengaruh. Justru saya ingin mendapatkan data yang memang benar-benar dari kalian tahu atau tidak terhadap multimodal text. Gak usah pakai ChatGPT atau yang lainnya, ya nggak usah. Nah, jadi di sini di dalam instrumen Google Form-nya itu dijelaskan mengenai tujuannya adalah penyebaran instrumen itu adalah untuk mengetahui your background knowledge atau pengetahuan sebelumnya ya yang kalian tahu tentang multimodal text dengan genre analytical exposition. Nah, di sini ada isian nama, NIM gitu ya, kemudian kelasnya yang mana gitu ya. Ini perlu diisi eh, supaya saya dapat mengetahui keseluruhan keseluruhan siswa dari tingkat 2 ini semuanya mengisi. Tetapi ini sekali lagi tidak berpengaruh terhadap nilainya. Jadi mau hasilnya jelek atau hasilnya bagus tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain. Oke, yang pertama, sesi yang pertama adalah multiple choice. Silakan dijawab. Ini yang pertama, what is the main purpose of analytical exposition text? Apa sih tujuan dari genre text analytical exposition sepanjang kalian mengetahuinya? Silakan dijawab salah satunya. Kemudian yang keduanya multimodal text refer to a text that combine different communication modes. Which of the following is not a common communication mode used in multimodal text? Silakan diisi sejauh yang kalian tahu mengenai multimodal text. Mungkin saya jelaskan sedikit bahwa multimodal text itu adalah teks yang tidak hanya teks saja, tetapi ada gambar, mungkin juga ada video di dalamnya, gitu ya. Dan gambar tersebut atau video tersebut itu berpengaruh terhadap bagaimana kita memahami teks itu keseluruhan. Itu namanya multimodal text. Kemudian nomor 3 silakan diisi. Ini berhubungan dengan analytical exposition text with multimodal elements can be more effective than written text alone because apa? Kira-kira menurut kalian? Yang keempat, when analyzing multimodal text with analytical exposition genre, it is important to consider ketika menganalisa multimodal text dengan genrenya analytical exposition, maka penting kita harus mengetahui tentang apa gitu ya. Ini silakan diisi, pilih salah satu. Which of the following is an example of question that would be relevant when analyzing the use of visual in analytical exposition text? Yang mana contoh yang di sini, contoh pertanyaan di sini yang memang relevan dengan proses menganalisa visual ya yang ada di dalam text analytical exposition.
Seperti itu. Nah, kemudian setelah multiple choice-nya nanti ada short answer. Silahkan dijawab sesuai dengan yang kalian pahami. Gitu ya. Kemudian yang keempatnya menganalisa. Di sini ada teks, kemudian ada gambar. Di sini ada pertanyaannya. What is the main event or activity happening in the picture? Kira-kira dari teks ini, dari gambar ini, kira-kira apa sih yang terjadi dari atau yang bisa disimpulkan dari gambar ini? Kemudian, consider the purpose of multimodal text. Is it trying to inform, persuade, or entertain? Dari gambar di sini, apa menurut kalian apa eh, apa tujuannya? Apakah untuk memberikan informasi, membuat kita eh, terbujuk, persuade, mengikuti apa yang diinginkan oleh teks ini, atau entertain, atau hanya sekedar memberikan hiburan saja? Yang ketiganya, what factors contribute to the situation shown in the picture? This could be social, economic, or environmental factors. Explain the relationship between written text and visual. Jadi, apa sih yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut? Apakah ini berhubungan dengan social economics atau faktor lingkungan gitu ya? Nah, apakah situasi yang ada di sini merupakan bentuk dari sosial ekonomi di masyarakat kita atau sebuah bentuk dari contoh dari lingkungan, faktor lingkungan. Ini kan era baru di mana anak-anak itu belajar lewat TV. Ya, kalau dulu belajarnya hanya buku, ini mah ada TV di sini. Nah, ini menurut kalian apakah ini apa ada hubungannya dengan social economics yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, atau hubungannya dengan memang lingkungan yang gadget atau gimana, itu silahkan ya. Kita bisa mengeksplor jawabannya. Jawabannya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung kalian lah ya. Kalau misalkan memang bisa pakai bahasa Inggris silahkan. Kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia lebih bebas silahkan untuk berikan penjelasan. Okay, I think that's all for my explanation for diagnostic test instrument ya. Silahkan dijawab. Saya harap hari ini sore ini sudah saya dapatkan jawabannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.